malam hari ini dengan tema strategi menyusun proposal penelitian raih gelar doktor di kampus impian. Nah, sebelumnya kalau kata orang tak kenal maka kata sayang gitu ya. Izinkan aku untuk memperkenalkan diri aku dulu. Kenalin, nama aku Elma Mutmainah. Selaku moderator pada malam hari ini yang akan memandu kegiatan kita selama kurang lebih beberapa jam ke depan ya. Dan memang webinar ini merupakan bagian dari rangkaian persiapan beasiswa ya, beasiswa terutama LPDP Batch 2 nanti yang akan diselenggarakan seperti ya, dengan tujuan webinar malam ini untuk ngasih insight nih kepada teman-teman ataupun rekan-rekan yang ingin melanjutkan studi doktoral terutama khususnya untuk nyusun proposal penelitian nih yang gimana untuk meyakinkan penilai tim penilai nantinya dan kita nih layak sebagai awardee dari beasiswa LPDP. Nah, pada malam hari ini khususnya kita akan banyak bahas hal-hal yang menarik nih. Dimulai dari gimana sih proposal penelitian LPDP untuk S3, terus langkah-langkah untuk nyusun proposal yang benar-benar powerful dan memang kesalahan umum yang sering terjadi bahkan tips and trick langsung nih dari awardee kita yang udah lolos LPDP. So, dijamin ilmu pada malam hari ini itu bakalan insightful banget dan jangan lupa dicatat yang pasti. But sebelum kita masuk ke materi inti, kita dengar dulu sambutan dari perwakilan tim Mentor Leto kepada Kak Deva. Waktu dan layar aku persilahkan. Terima kasih Kak Elma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya hari ini kita dapat berkumpul secara daring dalam keadaan sehat dan semangat dalam acara webinar bertema Strategi Menyusun Proposal Raih Gelar Doktor di Kampus Impian yang diselenggarakan oleh Leto. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah bergabung, Kak Elma juga, serta kepada pemateri kita pada hari ini, Kak Sulis yang bersedia berbagi ilmu dan pengalaman berharga kepada kita semua. Topik yang kita bahas hari ini merupakan salah satu tahapan yang penting ya dalam perjalanan menuju gelar doktor, yaitu bagaimana sih strategi menyusun proposal yang baik dan benar. Nah, banyak dari kita juga yang memiliki mimpi untuk melanjutkan studi ke jenjang S3, baik di dalam maupun di luar negeri, namun seringkali merasa bingung harus mulai dari mana sih, gitu kan ya. Nah, oleh karena itu webinar ini diharapkan bisa membuat para pejuang S3 ini lebih siap menghadapi proses dengan strategi yang tepat. Nah, kami berharap dari sesi ini tidak hanya memberikan wawasan baru, tapi juga semangat juga buat teman-teman semua. Nanti jangan ragu untuk aktif bertanya atau berbagi pengalaman selama sesi berlangsung. Silahkan gunakan kolom chat atau fitur raise hand saat sesi tanya jawab nanti. Nah, sebagai informasi, nanti materi akan dibagikan setelah acara ya di grup webinar. Kepada moderator yang akan memandu jalannya acara, kami persilakan untuk melanjutkan. Terima kasih dan selamat mengikuti webinar. Oke, terima kasih banyak kepada Kak Deva atas kata sambutannya yang menginspirasi semua. Nah, sebelum kita nanti kita abadikan dulu momen kebersamaan kita via virtual Zoom ini. Jadi teman-teman boleh untuk aktifin kameranya. Kita akan ada sesi dokumentasi. Mungkin boleh nih teman-teman untuk on cam ya yang lagi nggak ada aktivitas ataupun yang sinyalnya lagi stabil nih. Boleh untuk on cam dulu sebentar ya. Paling beberapa menit lah, 2 menit, 3 menit kayak gitu. Oke, aku pandu ya untuk dokumentasinya. Satu, dua, tiga. Oke, sekali lagi. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah berkenan cap. Nah, aja tanpa berlama pada kesempatan malam hari ini, kita akan langsung nih menyebut narasumber kita yang luar biasa inspiratif yang akan awardee LPDP dalam negeri, terkhususnya di bidang doktoral bidang kimia dan sekarang ini lagi nempuh Universitas Hasanuddin. Mungkin cek sound dulu. Halo Kak Sulis, suaranya, suaraku terdengar nggak nih? Kedengaran, Kak?
Oke, selamat malam Kak. Apa kabarnya malam ini? Alhamdulillah, baik Kak. Selamat malam. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu nih kita nanya-nanya dulu ya. Mungkin kesibukannya sekarang selain selain belajar ya, selain kuliah kayak gitu. Kalau kesibukan saat ini lagi ikut pengabdian juga sih sebenarnya di sekolah-sekolah swasta dan juga sharing pengalaman menyusun karya tulis ilmiah bersama anak-anak SMA yang ada di Sulawesi Selatan. Wah, keren nih Iya, Kak. Kak. Keren nih pemateri kita pada malam hari ini yang pasti pengalaman pengalaman yang akan diberikan oleh narasumber kita terutama itu jadi insight ya buat kita semua terutama rekan-rekan yang lagi mau lanjut studi doktoral nih. Mungkin langsung aja tanpa berlama-lama lagi buat teman-teman yang mau ada pertanyaan feel free sekali untuk teman-teman siapin pertanyaannya. Kalau lupa-lupa nanti takutnya lupa atau gimana boleh digunakan fitur chatnya. Mungkin langsung aja kepada Kak Sulistiani Jare SSI MSI. Waktu dan layar aku persilahkan. Oke, baik. Terima kasih Kak Elma. Terima kasih Kak Deva dan langsung. Oh ya, bisa ini nggak? Nggak bisa share screen ini Kak? Sudah Oke, Kak Sulis. bisa. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih Kak Elma. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kelihatan Kak ininya? Sudah Kak. Udah. Oke. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sukses untuk kita semua, teman-teman. Alhamdulillah, walaupun pada malam hari ini partisipannya sedikit dan saya rasa memang dari dulu sepertinya ya, waktu mendaftar S3 kemarin saja di universitas, khususnya di angkatan saya itu hanya 3 orang. Jadi wajar kalau misalnya pada webinar ini eh, agak kurang peserta. Jadi alhamdulillah senang sekali bisa berbagi pengalaman kepada teman-teman semua. Tapi sebelum saya mulai, saya disclaimer dulu ya teman-teman. Jadi saya di sini hanya seorang yang pernah melewati proses ini nih. Dan hari ini saya ingin berbagi pengalaman dalam menyusun proposal S3 khususnya untuk how to get a scholarship LPDP. So I believe that every single one of us here membawa mimpi yang besar dan juga salah satu langkah untuk mewujudkan melalui proposal yang kuat, terstruktur dan juga nantinya akan menggugah keyakinan para reviewer ataupun panelis. Jadi sesuai tema kita pada malam ini adalah strategi menyusun proposal. Um, Baiklah, kita mulai saja. Sharing kali ini saya beri judul Crafting a Winning Research Proposal. Jadi, um, crafting winning research proposal ini adalah menyusun penelitian yang kuat dan juga meyakinkan serta kompetitif, sehingga nantinya ini akan memiliki peluang besar untuk disetujui, didanai ataupun diterima oleh lembaga pendanaan. Dalam hal ini adalah pihak LPDP. Nah, here I show you the four step. Jadi ada 4 langkah untuk menulis suatu proposal yang nantinya bisa menarik perhatian para reviewer. Jadi di sini saya telah merangkum ada 4. The first one is introduction, the second literature review, the third methodology, dan the fourth plan and timeline. Ya, kita move ke introduction. Jadi pendahuluan ini merupakan suatu pondasi dari suatu proposal. Nah, apa saja yang ada di dalam pendahuluan ini? Yang poin pentingnya adalah
konteks dan juga motivasi. Nah, di sini dalam konteks dan motivasi di sini adalah state the problem your research will solve. Means kita harus mencari dulu nih apa problem atau apa masalah dalam penelitian kita pada proposal kita yang akan kita pecahkan. Nah, jadi em, sebelum saya sebelum saya menulis proposal ini adalah saya mencari dulu masalah, ya, cari masalahnya, kemudian eh, kira-kira mengapa apa namanya apa yang akan dipecahkan oleh masalah ini. Nah, jadi mengapa kita membuat proposal ini sedangkan kita tidak memiliki masalah yang akan dipecahkan dalam proposal tersebut. Ya, jadi dalam konteks dan motivasi adalah cari masalah dulu yang akan dipecahkan. Oke, dalam masalah tersebut adalah apa yang salah atau apa yang keliru dan belum efektif saat ini. Nah, misalnya nih, eh, kanan saya dari saintis ya, saya berikan contoh, misalkan penggunaan obat kemo saat ini sudah berhasil mengurangi pasien kanker. Nah, tapi masalah atau apa yang salah dari ini adalah ternyata kemoterapi ini tidak hanya membunuh sel kanker yang dimiliki oleh pasien, tapi juga sel yang bagus. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua adalah apa yang belum diketahui atau apa yang belum terpecahkan. Jadi contohnya dari pertanyaan yang pertama adalah meskipun dilakukan kemoterapi pada pasien, obat kemo yang digunakan ini tidak hanya merusak sel kanker. Jadi eh, ini saya berikan contoh ya masalah yang belum clear. Nah, kemudian pertanyaan yang atau masalah yang selanjutnya adalah apa konsekuensi dari masalah ini jika tidak diatasi, gitu. Jadi dalam konteks dan motivasi ini adalah cari masalah dulu yang akan dipecahkan. Kemudian poin selanjutnya adalah proposal summary. Jadi buatlah ringkasan proposal yang di mana teman-teman ini harus memberikan gambaran singkat mengenai strategi atau metode umum yang akan kita gunakan atau yang akan teman-teman gunakan untuk mencapai tujuan penelitian kita. Nah, di sini ada beberapa poin dari proposal summary ini adalah kita harus menyertakan bahwa jenis pendekatan penelitian apa. Di sini kita bisa gunakan secara general dulu nih, karena kan di sini adalah masih ringkasan proposal. Kemudian poin yang kedua adalah sumber data utama atau jenis data apa yang akan dikumpulkan pada ringkasan proposal tersebut. Kemudian selanjutnya adalah metode analisis. Dalam artian di sini masih general karena ini nanti akan masuk ke dalam metodologi penelitian pada proposal tersebut. Nah, adapun poin yang ketiga pada pendahuluan ini adalah research question. Oke, jadi buatlah pertanyaan atau buatlah daftar dari pertanyaan-pertanyaan utama yang ada pada proposal Anda atau pada proposal teman-teman. Jadi, tuliskan pertanyaan-pertanyaan inti yang ingin teman-teman akan jawab pada proposal penelitian. Kemudian, selanjutnya adalah aims and objective. Jadi tujuan umumnya dan juga sasaran umumnya ini apa nih? Nah, di sini kita harus menjelaskan mengapa penelitian ini penting. Jadi untuk tujuan umum yang lebih luas ini adalah tentang apa yang ingin dicapai oleh teman-teman pada penelitian ini secara keseluruhan. Nah, hal ini seringkali sebenarnya berkaitan dengan kontribusi ilmiah kita.
kontribusi ilmiah ataupun manfaat praktis serta urgensi sosialnya. Jadi pada aims and objective di sini tujuan dan juga sasaran di sini kita bisa masukkan juga kontribusinya kita apa. Oke, bisa seperti yang tadi saya katakan bahwasanya bisa dalam bentuk kontribusi ilmiah, bisa dalam manfaat praktis, kemudian urgensi sosial ataupun potensi aplikasi di masa depan. Nah, dari eh, tujuan dan sasaran di sini, mengapa saya berikan bold pada novelty di sini? Nah, di sini dalam introduction di sini kita harus menampilkan juga nih novelty ataupun kebaruan apa yang ada dalam proposal penelitian teman-teman yang menarik para panelis ataupun para reviewer nantinya gitu. Jadi percuma kalau misalnya kita bikin proposal, tapi proposal penelitian ini sudah ada yang gunakan nih metodenya ataupun masalahnya ini sudah dipecahkan. Jadi dalam introduction, dalam proposal ini kita harus memberikan kebaruan, gap ataupun novelty apa yang akan nanti dihasilkan dari penelitian kita nantinya. Oke. Nah, dalam introduction di sini adalah fokus, keep it short. Jadi jangan terlalu panjang, jangan terlalu bertele-tele, tapi tetap fokus. Selanjutnya adalah eh, target literatur review. Jadi kita harus membuat nih target literatur review. Nah, di sini saya sudah merangkum untuk membuat sebuah target literatur review itu kita harus mencari dulu nih literatur berdasarkan topik dari penelitian kita. Nah, jadi di sini adalah kita harus mengidentifikasi dulu nih kunci dari apa namanya kunci dari literatur atau mengidentifikasi penelitian-penelitian utama yang ada pada bidang atau berkaitan dengan proposal kita. Jadi teman-teman di sini untuk menyusun proposal S3, kita ini di sini diharapkan untuk mengidentifikasi dan juga mengulas studi literatur yang relevan nih dengan topik penelitian teman-teman nantinya yang akan ditulis pada proposal tersebut. Nah, selanjutnya adalah literatur on method. Jadi, not only literatur on topic, but also literatur on method. Jadi, kita harus mencari juga nih literatur metode-metode apa yang digunakan pada penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian kita nantinya. Jadi, kita harus merangkum metode apa yang telah digunakan sebelumnya pada penelitian yang terkait dengan proposal nantinya kita. Oke, nih tadi sudah saya jelaskan bahwasannya kita harus menunjukkan bagaimana penelitian kita ini terhubung dengan penelitian yang sudah ada. Nah, selanjutnya adalah literatur sintesis. Nah, ini nih yang paling apa namanya agak rumit dalam menyusun proposal S3 kemarin, yaitu apa namanya kita harus menunjukkan nih kesenjangan spesifik yang kita tangani. Jadi dari sintesis literatur ini adalah kita harus menggabungkan dan menyatukan temuan serta ide-ide dari berbagai sumber yang telah kita ulas sebelumnya dari literatur on topic kemudian dihubungkan dengan literatur on method. Jadi dari literatur sintesis ini bukan sekedar meringkas satu persatu, teman-teman. Jadi kita harus menghubungkan misalnya pola, kemudian perbedaan dan juga apa yang terpenting serta gaps atau kesenjangan dalam pengetahuan yang sebelumnya. Jadi setelah kita mensintesis atau kita menggabungkan, kita harus secara eksplisit menunjukkan apa kesenjangan yang akan menjadi fokus penelitian kita. Jadi we have to find out the gap on literature synthesis. Nah, di sini point of specific gaps you will address. Nah, di sini the four
Selanjutnya adalah identify research gap. Kita harus mengidentifikasi kesenjangan ataupun gap pada proposal tersebut. Oke. Nah, di sini yang terakhir untuk target literatur review adalah summarize literatur. Jadi kita harus merangkum apa namanya? Kita harus merangkum fokus on quality. Jadi bukan hanya apa namanya mencari literatur berdasarkan topik penelitian kita dan juga berdasarkan metode, tapi kita harus fokus pada eh, kualitas daripada kuantitas dengan cara meringkas literatur yang telah kita peroleh atau telah kita ini apa namanya rangkum semuanya. Nah, ini nih, fokus pada kualitas. Oke. Selanjutnya adalah metodologi. Jadi em, pada metodologi ini kita harus menjelaskan secara jelas metodologi apa yang akan kita gunakan pada penelitian kita pada proposal tersebut. Oke. Nah, di sini poin yang pertama adalah describe how you will conduct your research. Jadi kita harus jelaskan nih bagaimana kita akan melakukan penelitian. Jadi pada poin dari apa namanya melakukan penelitian ini merupakan resep dari suatu penelitian kita. Jadi ini adalah merupakan bagian utama dari suatu metodologi. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah we have to choose method. Kita harus memilih metode apa yang akan kita gunakan pada penelitian tersebut. Oke, kemudian setelah kita memilih, kita harus menjelaskan atau memberikan justifikasi mengapa metode yang kita pilih ini paling sesuai nih, ataupun paling efektif untuk menjawab pertanyaan penelitian kita pada proposal tersebut. Nah, setelah kita membuat metodologinya, menyusun metodologinya, kita menyusun atau mendesain dari penelitian tersebut. Nah, di sini kita harus mendesain penelitian yaitu kerangka kerja keseluruhan yang akan memandu penelitian kita, misalnya eksperimentalnya, deskriptifnya, kemudian studi kasusnya seperti apanya. Dari poin ini kita menjelaskan desain atau apa yang harus kita antisipasi dalam membahas potensi atau keterbatasan yang akan muncul pada pelaksanaan penelitian kita nantinya. Jadi kita harus mendesain dari penelitian kita. Oke, kemudian dalam metodologi ini tidak akan lepas adalah pengumpulan data. Jadi pada pengumpulan data ini adalah instrumen apa yang akan kita gunakan nantinya pada metodologi tersebut. Nah, di sini saya memasukkan include ethical consideration. Jadi kita harus mempertimbangkan etikalnya. Jadi etikal di sini pada penelitian itu sangat penting, teman-teman. Kenapa? Karena kita harus menjelaskan bagaimana kita akan memastikan bahwa penelitian ini akan dilakukan secara etis. Gitu. Nah, di sini selain data collection, kita juga harus menganalisis data yang telah kita kumpulkan pada metodologi penelitian tersebut. Oke, selanjutnya adalah practical timeline. Oke, jadi dari poin keempat di sini adalah atau poin terakhir pada strategi penyusunan proposal tersebut adalah kita harus membuat planningnya, timelinenya, kapan akan dimulai, kapan akan selesainya. Jadi misalnya di sini poin pertama saya berikan research plan.
Jadi research plan di sini kita harus menunjukkan keterampilan organisasi dan pemahaman apa yang akan kita gunakan tentang manajemen proyek. Jadi di sini kita lebih ke manajemen penelitian nantinya. Oke, nah di sini eh, saya berikan beberapa contoh fase yang nantinya bisa kita gunakan pada research plan ini. Misalnya fase persiapan. Kemudian setelah fase persiapan ini biasanya pada penelitian itu kita menggunakan selanjutnya adalah fase pengumpulan data. Nah, setelah kita mengumpulkan data, barulah kita fase ke analisis data, analisis, dan juga terakhir adalah fase penulisan dan eh, apa namanya diseminasi istilahnya pada research plan ini. Nah, misalnya kalau untuk fase persiapan di sini misalnya dalam bulan pertama nih, bulan pertama atau sampai ke bulan ketiga. Fase persiapan ini mungkin kita bisa, misalnya kalau saintis kita menyiapkan alat-alat dulu nih, bahan-bahan apa yang kira-kira diperlukan. Kemudian fase selanjutnya adalah kita melakukan sintesis. Senyawa apa yang ingin kita buat. Nah, setelah itu fase selanjutnya yaitu pengumpulan data dan seterusnya. Jadi we have to make a research plan. Nah, untuk poin kedua pada timeline ini adalah milestones. Jadi milestone di sini adalah kita harus men-setting apa yang ingin tujuan utama kita. Jadi titik-titik penting atau pencapaian utama apa yang harus kita capai pada waktu tertentu. Misalnya 3 bulan kemudian ini ada conference nih. Ada tidak data-data yang sudah kita kumpulkan yang bisa kita olah menjadi suatu manuskrip. Jadi ini agak berat ya teman-teman malam ini materinya. Jadi disinilah tugasnya milestone di sini. Kita harus menggunakan pencapaian utama tersebut, kemudian kita rangkumkan ke dalam manuskrip tersebut. Jadi kita harus capai pada waktu tertentu dalam setiap fase penelitian. Jadi kita harus melaporkan kemajuan dari penelitian yang kita lakukan. Nah, yang ketiga pada practical timeline di sini adalah writing and revision. Jadi apa namanya? Ini adalah include dengan dedicate time. Misalnya bagian ini menekankan pentingnya mengalokasikan waktu khusus untuk melaporkan dan juga merevisi dari penelitian kita. Nah, pada umumnya begini teman-teman, seringkali saya pribadi terlalu fokus pada pengumpulan data. Jadi ini pengalaman pribadi yang saya lakukan waktu S2 kemarin dan itu menjadi pelajaran bagi saya dalam menyusun proposal ini dan juga dalam melakukan penelitian. Jadi pada saat itu saya fokus pada pengumpulan data sehingga lupa nih menulis bahwa ada proses yang panjang dan intensif yang nantinya saya harus tunjukkan kepada promotor atau pembimbing. Jadi eh, kita harus menunjukkan bahwa kita memahami ini dan telah memasukkan periode waktu yang signifikan. Jadi, adapun yang harus kita tentukan pada writing dan revision di sini adalah menulis draft awal, kemudian merevisi berdasarkan umpan balik dari promotor atau dalam hal ini adalah pembimbing atau supervisor. Kemudian yang selanjutnya adalah memoles naskah terakhir dari proposal tersebut. Nah, terakhir pada practical timeline adalah PhD time frame. Nah, di sini kita harus show understanding.
Jadi kita harus memiliki pemahaman yang jelas dan realistis tentang total waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan program S3 di eh, universitas. Misalnya, untuk menyelesaikan S3 saat ini 3 sampai 4 tahun di beberapa negara atau lebih lama di beberapa tempat. Nah, di sini kita harus eh, apa namanya mempresentasikan masuk akal dalam konteks durasi PF apa namanya TS TSC time frame di sini. Jadi kita harus menunjukkan bahwa kita telah memperhitungkan nih semua tahapan yang diperlukan. Misalnya saya pribadi dalam menyusun proposal S3 kemarin itu pada bulan pertama sampai bulan ketiga adalah melakukan persiapan atau pengumpulan bahan dan juga persiapan alat nih. Kemudian yang bulan keempat hingga bulan keenam kita melakukan sintesis atau membuat suatu senyawa. Setelah itu baru kita mengumpulkan data. Setelah mengumpulkan data dari sekian bulan, bulan ke-9 hingga maaf bulan ke-7 hingga bulan ke-12 kita melakukan apa namanya menulis menulis hasil dari penelitian tersebut. Jadi kita harus membuat apa istilahnya timelinenya ya dalam untuk memperoleh gelar S3 nantinya. Jadi jangan sampai penelitian atau proposal yang kita susun itu eh, selesainya 5 tahun nih. Berarti lewat dari pembiayaan dari LPDP. Sedangkan S3 biasanya ada yang mendapatkan LOG 2,5 tahun dan bahkan hanya 3 tahun gitu. Jadi harus betul-betul kita menyusun proposal kita mulai dari semester akhir penelitian kita semester awal hingga semester akhir pada S3. Jadi itu teman-teman, yang paling penting adalah timelinenya juga di sini. Oke, nah dari pembahasan keempat poin untuk crafting proposal, saya berikan beberapa kunci atau keyword, yaitu yang pertama adalah kejelasan dari penelitian kita atau pada proposal tersebut. Kita harus fokus, kemudian fokus dan juga jelas. Dan poin yang kedua atau keyword yang kedua adalah relevan dengan bidang ilmu pengetahuan yang akan kita tunjukkan bagaimana penelitian ini berkaitan dengan atau dibangun di atas karya-karya sebelumnya. Jadi kita harus ada relevan dari penelitian-penelitian sebelumnya. Nah, ini yang poin yang paling penting teman-teman, yaitu visibility, yaitu kelayakan. Apakah proposal kita layak nanti didanai atau diterima nih oleh pihak beasiswa. Dalam artian di sini adalah reviewer dan juga pihak LPDP. Oke, nah ini yang paling penting biasanya ditanyakan nih di apa namanya substansi, yaitu impact-nya. Kontribusi dari penelitian kita nanti apa nih? Nah, gitu. Nah, selanjutnya eh, eh, step apa yang akan kita lakukan setelah kita menulis proposal S3. Jadi yang pertama adalah review dan refine. Jadi biasanya nih di Leto ada mentoring ya Kak Elma ya, Kak Deva ya, mentoring proposal. Nah di sini nih kalau misalnya kita sudah menyelesaikan proposal kita bisa mencari teman-teman ataupun rekan sejawat. Biasanya juga kita mencari mentor yang sudah berpengalaman untuk mereview kita punya proposal penelitian. Kemudian bisa juga kita ke dosen S2 kita sebelumnya kalau misalnya relate dengan penelitian kita sebelumnya. Kita mempresentasikan nih atau kita diskusi kira-kira ini sudah betul atau ada yang masih perlu diperbaiki. Nah,
Setelah semua direview, Bismillahirrahmanirrahim, silakan disubmit dengan percaya diri karena teman-teman sudah mempersiapkan sejauh mungkin dan sudah mempersiapkan sematang mungkin dari proposal yang teman-teman susun. Oke, mungkin itu pengalaman, sharing pengalaman dari poin-poin point of view dari proposal yang saya susun kemarin. Saya kira cukup dari pemaparan saya. Kak Elma, teman-teman ditunggu menjadi awardee LPDP untuk S3 ya. Amin, ya Rabbal Alamin. Oke, terima kasih banyak kepada Kak Sulis yang udah menjelaskan kurang lebihnya ya, sebanyak sedikitnya tentang pengalaman Kak Sulis nih selama menyusun proposal penelitian untuk melamar beasiswa LPDP di studi doktoral. Nah, mungkin boleh dari teman-teman ataupun dari rekan-rekan jika ada pertanyaan boleh gunakan fitur raise hand atau langsung di kolom chat juga nggak masalah. Oke, ini ada Kak Putri yang udah fitur raise hand kepada Kak Putri, dipersilahkan. Baik, terima kasih sebelumnya untuk para kakak Sulis dan teman kakak yang lainnya. Jadi mohon izin Kak, jadi tadi kan Putri udah dengar pemaparan dari Kak Sulis. Jadi kan kalau nggak salah kakak dari award di LPDP dari Hasanuddin ya Kak ya. Nah, Betul. jadi kebetulan Putri juga pingin S3-nya di Hasanuddin. Dan juga kan kalau sebelum kita ngapakan proposal itu, jadi Putri ingin mengangkat dari tesis yang dari S2 itu kan Kak untuk proposal disertasi kelanjutannya. Jadi kebetulan Putri juga ya udah ada promotor untuk yang di Hasanuddin Bapak Prof. Amir Ilyas. Terus jadinya yang di sini Putri mau tanyakan gitu kan Kak. Jadi kan kalau misalnya itu kan persetujuan dari promotor. Jadi kalau misalnya dari promotor ini cuman meng-ACC dari surat rekomendasi kesediaan promotornya. Cuman untuk Putri kurang pede sebenarnya untuk membawa proposal tesis Putri ke proposal disertasi untuk disubmit ke LPDP nantinya gitu kan Kak. Jadinya saran-saran dari kakak mengenai tentang bagaimana kita oh ini kayaknya kunci-kunci yang cocok gitu di disertasi kita berikutnya gitu. Karena sebelumnya Putri kan di disertasi ini kan sosiologis nih. Jadi sosiologis itu kan peninjauan secara langsung gitu ya kan, penelitian langsung tempatnya. Jadi Putri itu kurang pede kalau untuk ke submit ke ke LPDP-nya nantinya gitu Kak. Apakah ada saran dari Kak Sulis untuk mengenai tentang hal lebih lanjut? Apakah kalau dia Hasanuddin ini susah nggak Kak sebenarnya untuk meng-approve LPDP ini gitu jadi universitas tujuan kita gitu. Makasih sebelumnya ya Kak. Sekian. Oke, dari Kak Sulis mau langsung jawab atau ditampung dulu? Boleh Kak, langsung jawab aja. Oke, boleh silakan Kak Sulis. Iya, baik. Terima kasih Kak Putri. Kak Iya Putri Kak. kedengaran? Iya Kak. Iya kedengaran Kak. Ya, jadi permasalahan yang Kak Putri di sini miliki adalah kurang pede ya. Iya betul Kak. Kurang Ya, pede karena kayak karena gimana ya Kak? Karena kita belum ada maksudnya tuh tambah-tambahan dari promotor kita. Promotor cuma meng-ACC aja gitu apa yang kita draft kita kirimkan sebelumnya dari ke promotor itu Kak. Jadi Putri kayak apakah ada persetujuannya atau apanya. Jadi Putri kayak kalau award D-nya itu kan harus ada nilai lebihnya gitu ya kan Kak untuk proposalnya. Jadi Putri kurang ini. Terus satu lagi Kak, kalau proposal itu di LPDP itu berapa halaman ya Kak yang harus kita submitnya nanti gitu Kak? oke. Baik. Jadi ada dua pertanyaan ya Kak ya. Jadi I just give you solution for the first question. Saya hanya bisa memberikan sedikit solusi ya, karena the first thing tahap pertama yang ingin kita lakukan ketika kita ingin mendaftar beasiswa adalah tiket
tiket utama yang harus kita miliki adalah proposal. Ya, jadi eh, proposal yang kita miliki adalah kita sendiri yang paham betul nih apa yang kita tulis mulai dari latar belakang, kemudian mulai dari rumusan masalah, metode hingga urgensinya. Jadi rasa percaya diri itu sebenarnya datang dari penguasaan materi nih. Kalau misalnya, saya tidak pede nih, kira-kira timbul nggak pertanyaan eh, di Kak Putri sendiri? Lah, ini kan saya sudah menguasai materinya, kenapa mesti saya tidak pede gitu? Dan, oh ya, saya ingin tanyakan kepada Kak Putri, proposal Kak Putri untuk S3 kan relate ya dengan S2 sebelumnya. Berarti Betul, dari betul. situ ada gap kan yang Kak Putri lanjutkan nanti dari S2 ke S3. Ya kan? Jadi Kak Putri harus pede nih karena kenapa? Karena Kak Putri sudah melakukan penelitian yang sama dari S2. Tapi karena Kak Putri ingin melakukan lagi apa namanya pembaruan ataupun Kak Putri mendapatkan gap dari penelitian sebelumnya sehingga Kak Putri ingin melanjutkan penelitian Kak Putri di S3 gitu Kak. Kemudian kalau misalnya ndak pede, nah disinilah gunanya literatur juga Kak, literatur review. Kita mengumpulkan literatur review yang berhubungan dengan penelitian kita yang akan kita teliti pada proposal S3 gitu Kak. Nah, biasanya nih kalau saya pribadi Kak juga saya tidak apa namanya tidak diskusi juga nih sama promotor. Tapi karena promotor saya waktu S2 juga pembimbing saya. Nah, berarti kurang lebih sama nih Kak. Jadi pada saat apa namanya kami sidang ataupun seminar hasil kita eh, diskusi kita ini ada gap di situ gitu. Jadi dari situ oh kita harus mengumpulkan metodologi apa yang kita gunakan sehingga penelitian nantinya ini ada terbarukan gitu Kak. Jadi kita ndak harus apa namanya tidak pede Kak. Karena kenapa? Karena kita yang menyusun proposal kita gitu. Kemudian yang kedua terkait berapa halaman ya Kak? Berapa Ya, halaman? Kak, berapa halaman Kalau yang ya, kalau untuk aturan LPDP Kak ini kan tiap tahun berubah ya, Kak Deva ya. Biasanya ada di buklet itu ada formatnya Kak. Tapi kalau saya saat itu tahun 2023 kurang lebih 9 sampai 10 halaman Kak. Itu. Tapi kembali lagi poin pentingnya dan juga jelas dalam proposal tersebut. Gitu. Itu Kak dari saya. Jadi harus pede ya Kak. Oke. Iya, oke Kak. Berarti ini kalau 9 sampai 10 halaman itu berupa draft atau kayak ringkasan apa tuh? Ringkasan proposalnya atau bagaimana gitu Kak? Solusi dari Kakak. Iya, kalau untuk dari apa namanya isi apa draftnya itu sudah mencakup di dalamnya latar belakang, introduction-nya Kak, latar belakang, rumusan masalahnya, hipotesisnya, kemudian ada juga di dalamnya metode penelitian gitu. Dan yang terakhir itu Kak, yang tadi saya jelaskan timeline-nya. Jadi ada eh, apa namanya timeline yang harus kita perlihatkan misalnya dalam 1 tahun ini penelitian ini akan selesai jadi bulan 1 sampai bulan kedua tahap persiapan 3 sampai 5 tahap penelitian kemudian selanjutnya pengumpulan data dan sebagainya gitu Kak namun tidak eh, apa namanya tidak memungkinkan biasanya nih apa formatnya berbeda-beda Kak tiap tahun gitu itu Kak Oke Kak. ya dari saya. Oh, makasih banyak ya Kak ya sebelumnya atas Sama-sama. dari masukan-masukan Kak Sulisnya. Berarti kita yang perlu kita lampirkan itu yang intinya itu timelinenya gitu ya Kak. Nanti Mm-mm. kira-kira kalau di esai, kita kan ada buat suruh buat esai kalau nggak salah tuh kan Kak. Di esai Mm-mm. kita tuh perlu kita jelaskan juga nggak timeline mengenai proposal kita tuh Kak? Atau tujuan kita aja gitu.
Kalau untuk di esai, tetap kita cantumkan penelitian secara umum, penelitian apa yang akan kita lakukan di situ, termasuk kontribusi dan novelty apa yang akan nanti kita hasilkan dari penelitian kita. Nah, apa namanya terkait timelinenya, saya pribadi dalam esai saya tidak menulisnya. Namun pada saat tes substansi ataupun wawancara nih, it's about 80%, ada sekitar 80% pertanyaan panelis itu terkait penelitian kita, gitu. Oke. Terima kasih sebelumnya Kak. Putri rasa cukup pertanyaan untuk Putri Kak. Makasih banyak ya Kak ya. Ya, Kak. Oke, terima kasih banyak kepada Kak Fitri yang sudah bertanya ya, dan Kak Sulis yang sudah memberikan masukan-masukan. Mungkin yang lain, apakah ada yang mau bertanya lagi? Kak, saya mau nanya, boleh Kak? Oke, boleh kepada Kak Abdul, persilahkan. Mohon maaf nih Kak Sulis, saya kan mau bertanya ya masalah apa namanya kepenulisan proposal itu. Nah ini kan kemarin itu eh, misalkan di kan saya program studi Quran Tafsir nih, ya kayak di UINSA mau ngambil situ kan. Untuk itu juga kemarin ada pendaftaran yang reguler. Nah, maksud saya itu kan eh, saya daftar dulu untuk biar dapat LOA nanti kan Kak. Nah, tapi kan untuk itu kan pasti kita sudah menyusun proposal disertasi kan Kak. Nah, Betul-betul. kemarin itu tetap linear sama pembahasan saya tetap waktu S2 tapi berbeda objek. Nah, mungkin yang ingin saya tanyakan Kak, eh, kira-kira itu nanti apa akan ditanya juga linearitas penelitian Kak? Mungkin ini S1 dulu ngebahas apa, S2 ngebahas apa gitu. Itu Kak. Yang saya takutkan wah, ini kok kayak cuma plagiasi saja gitu Kak. Maksud saya apakah nanti akan ditanya seperti itu mengenai proposal kita? Itu yang pertanyaan pertama ya Pak ya. Kemudian yang kedua itu Kak, eh, kemarin juga ada kayak awardnya yang bilang kayak gini Kak. eh Kalau bisa disangkut pautkan sama Indonesia gitu Kak. Misalkan permasalahan Indonesia apa gitu Kak. Indonesia emas 2045. Apakah itu harus dimasukkan juga apa nanti masuknya di mana Kak? Gitu. Apa di esai atau di proposal kita Kak? Itu dia ya. Terima kasih Kak. Oke, baik. Langsung saja ya, Kak Ilma, ya. Iya, Oke, langsung Kak. aja nggak apa-apa. Oke, baik. Terima kasih, Kak Abdul ya. Kak Abdul. Ya, Iya, Kak iya, Abdul, Kak. untuk pertanyaan nomor satu, yang pertama ini adalah linearitas ya. Ya, jadi saat pengalaman kemarin, ini saya cuma sharing pengalaman ya Kak, belum tentu juga dari teman-teman awardee lain apakah ditanya terkait linearitas, tapi pada saat itu memang saya ditanyain linearitas dari apa namanya penelitian sebelumnya gitu. Jadi saya ditanya nih, ditanyain terkait penelitian sewaktu S2 gitu. Tapi tidak ditanya terkait penelitian S1 gitu Kak. Karena kan lama nih jenjangnya antara S1 ke S2. Tapi dari S2 ke S3 ini rentangnya hanya kurang lebih 1 tahun. Jadi saat itu saya malah ditanya mengapa, ini kan saya kimia nih Kak ya, S1, S2, S3 kimia. Saya ditanya mengapa tetap ambil kimia gitu. Kenapa bukan fisika misalnya, walaupun satu fakultas, tapi bisa kan coba-coba dulu apa namanya fisika gitu. Nah, dari situ saya jelaskan nih Kak, bahwa dari penelitian saya waktu S2 itu masih butuh lagi penelitian lebih lanjut gitu.
Nah, dari pertanyaan Kak Abdul ini, yang pertama, ini berkaitan banget nih. Yang kedua, dari jawaban saya kepada panelis. Mengapa harus linearitas? Nah, saya kaitkanlah dengan masalah yang ada di Indonesia. Bahwasanya saya ingin berkontribusi, Bapak dan Ibu, terkait obat dari apa namanya kemoterapi atau penyakit kanker. Jadi, memang kita harus mengaitkan apa namanya masalah yang ada di Indonesia. Bahkan saat itu saya menjelaskan atau saya memaparkan mulai dari masalah permasalahan dunia dulu kan. Permasalahan dunia kemudian mengerucut hingga ke permasalahan di Indonesia. Contoh yang saya berikan ya Kak. Enggak apa-apa ya Kak, saya berikan contoh yang berkaitan dengan eh, background saya Kak ya. Iya, Kak. Ya, jadi saat itu saya jelaskan, para panelis bertanya nih, mengapa harus linear, mengapa harus ambil penelitian tentang senyawa anti cancer. Jadi saya jelaskan bahwasanya di dunia ini apa namanya penyakit yang terbesar pada perempuan adalah breast cancer, kanker payudara. Nah, di Indonesia sendiri penyakit kanker payudara itu tertinggi di Asia. Nah, sehingga saya apa namanya ingin sekali berkontribusi kepada Indonesia menciptakan suatu obat yang efektif dan tidak resisten terhadap tubuh pasien kanker payudara. Dan memang kita harus kaitkan, Kak, namanya kontribusi. Jadi di LPDP itu kita harus berkontribusi kepada Indonesia. So we have to find out the problem in Indonesia. Jadi kita harus cari dulu nih masalah apa yang ada di Indonesia yang berkaitan dengan background pendidikan kita, gitu Kak. Ya, Oh gitu, Kak. Iya, ya. Kak, satu lagi Kak mau nanya, Kak. ya Ngapunten ya. boleh. Eh, itu kan tadi masalah itu ya. Maksudnya, oke oke. Ini berarti benar apa namanya? eh, kalau misalkan asumsi itu kan benar-benar harus dikaitkan sama masalah Indonesia ya, Kak ya. Nah, Betul. ini ada lagi tadi pertanyaan gini, Kak. Eh, apakah panelis itu, Kak, yang akan mewawancarai kita itu dari disiplin ilmu yang sama, Kak? Misalkan saya sendiri dari Usuluddin ya, Quran tafsir misalkan. Nah, itu nanti apa yang nguji itu ya orang tafsir juga atau orang Usuluddin atau nanti tahu-taunya orang mana gitu kan. Takutnya tahu-tahu nih bukan orang ini terus bukan orang Usuluddin terus tahu-taunya nanti tidak apa ya dengan jawaban kita itu mereka kayak seakan tidak terima atau bagaimana itu apakah akan bisa mengurangi nilai kita substansi kita atau gimana Kak? Mohon pencerahannya ya, Kak ya. Iya, Kak. Terima kasih, Kak. Jadi, untuk saat saya substansi tahun lalu itu, Kak, ada 3. Dan beliau-beliau eh, ada yang sangat jelas bahwasanya beliau ini dari bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu saya. Jadi beliau memang sangat tahu persis terkait kimia. Kemudian ada yang kedua, sepertinya ini pihak dari LPDP karena pertanyaannya terlalu umum bagi saya. Dan hanya sedikit yang disentil terkait penelitian. Kemudian yang ketiga ada dari psikolog, Kak. Nah, psikolog ini akan merecall apa yang Kak Abdul tulis di form pendaftaran terkait apa saja kelebihan yang Kak Abdul miliki, hal apa yang pernah apa namanya yang apa ya, yang kegagalan apa yang pernah Kak Abdul alami gitu. Jadi seputar psikolog yang ditanyakan di situ. Jadi ada 3 saat itu panelis. Dan tentunya pasti akan ada dari bidang ilmu Kak Abdul. Oh gitu ya Kak. Ya, siap Kak. Iya, Kak. Makasih Kak. Sudah. Sama-sama. Oke, terima kasih banyak kepada Kak Abdul, Kak Putri yang sudah bertanya.
Dan terima kasih banyak kepada Kak Sulis yang udah ngasih kita eh, ilmu ya, ilmu dan juga udah menjawab pertanyaan dari teman-teman. eh Mungkin ini terakhir ya, maksudnya ini merupakan sesi terakhir kita seperti itu karena memang kita keterbatasan waktu. Tapi mungkin boleh ya Kak Sulis kalau misalkan kita mau nanya lagi, tapi di luar dari ini, di luar dari webinar ini, Boleh, feel boleh. free Kak? Boleh, Kak, boleh, boleh. Oke. Mungkin sebelum kita tutup, ini ada bentuk apresiasi dari Leto kepada Kak Sulis, yaitu kita akan menyerahkan sertifikat penghargaan kepada Kak Sulis, Kak. kepada Kak Deva, mungkin dipersilakan untuk penyerahan secara simbolis ya. Boleh dibantu share screen ya, Kak Elma? Boleh, boleh. Bentar. Hmm. Oke, sebentar ya. Oke, sebagai bentuk apresiasi kami dari Leto dengan senang hati menyerahkan sertifikat kepada Kak Sulis sebagai pemateri pada malam hari ini yang sudah berkontribusi eh, dan memberikan ilmu yang bermanfaat dalam webinar hari ini. Mungkin bisa dokumentasi Kak Elma. Bisa. Aku dokumentasiin. Satu, dua, tiga. Sekali lagi. Satu, dua, tiga. Oke, udah. Terima kasih ya Kak Sulis atas waktunya Ya, dan ilmunya yang sama-sama. bermanfaat. Semoga kita semua bisa menjadi awardee LPDP. Amin. Amin. Oke, Alhamdulillah rangkaian acara malam hari ini sudah selesai. Terima kasih banyak untuk Kak Sulis yang sudah memaparkan materi yang penuh inspiratif dan juga insightful. Thank you juga buat Kak Deva dan seluruh teman-teman peserta yang sudah menyimak dari awal hingga akhir dan teman-teman yang udah bertanya ya tadi. Dan semoga sesi ini bisa jadi bekal penting buat teman-teman untuk bisa nyusun proposal penelitian dan mewujudkan impian teman-teman untuk meraih studi doktoral. Aku Elma Mutmainah pamit undur diri dan aku mohon maaf jika ada kesalahan kata baik disengaja ataupun tidak disengaja sebagai moderator. Sampai jumpa teman-teman di webinar Leto berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.